Jangan berhalakan masalah. Jangan pikir masalah selesai baru saya tenang, baru saya memiliki damai, baru saya menikmati sukacita, baru saya menikmati kehadiran Tuhan. Itu bukan rancangannya Tuhan. Tidak didesain, tidak ditata ya dengan tatanan yang demikian. Ketika kau tahu kebenaran, ketika kebenaran itu ada di dalam kita, kebenaran itu membebaskan kita dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu tadi disebutkan ya, filsafat dunia ini dibebaskan. Engkau tidak menjadikannya itu menjadi pencarian terakhir, ya, menjadi pelabuhan terakhir. Sama sekali tidak. Karena engkau dan saya akan kecewa, pasti kecewa. Dunia tidak punya solusi akhir. Dia hanya memiliki apa, saudara? Sesuatu untuk saudara bisa lewati, saudara ya. Ya, seperti perjalanan Israel, ya, melewati padang gurun. Sejatinya harus sampai ke Kanaan, ya. Beberapa orang berpikir bagaimana supaya tinggal di padang gurun. Dia bilang, kenapa kau bawa kami ke sini? Mending kami mati di tempat kami, ya, berasal, ya, Mesir. Di tempat di mana kami diperbudak. Jadi dia pilih diperbudak daripada di bawah apa? Melewati. Tapi masalahnya salah kaprah. Ya, Allah melalui Musa tidak mendesain mereka untuk tinggal menginap, bahkan membangun kerajaan di padang gurun. Tidak sama sekali. Ya. Ya, tetapi mereka tidak menangkap itu, ya. Nah, serupa dengan apa yang kita alami ya, teman-teman, ya, di tengah dunia ini ya, di langit yang pertama dan di bumi yang pertama ini. Kita harus apa, saudara? Ya. Kita harus apa? Kita harus mengerti kebenaran. Ya, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita, ya. Merdeka itu artinya ya tidak melakukan apa-apa, kemudian semua yang kita harapkan simsalabim jadi. Ya, apa? Kadabra. Nah, ya, saya nggak paham sekali itu bahasa itu, ya. Ya, tapi sering kita dibuat menjadi ilusi gitu dalam ya, menjadi fantasi dalam diri kita bahwa ya dunia ini akan menjadi persemayaman yang terakhir, ya. Ya, saya jadi ingat nih orang disemayamkan, ya, orang disemayamkan. Nah, disemayamkan. Jadi saya ingat, saudara ya, berada di ruang transit jenazah. Nah, saudara ya, kapan-kapan ya, kalau punya waktu ya, cari di rumah duka ada ruangan namanya transit jenazah. Nah, saudara, kapan-kapan berkunjung dan kemudian menikmati suasana di situ, atmosfer gitu ya, yang ada di situ. Saudara pasti dibawa kepada suatu inilah ya, saya pikir akan ada satu pengalaman gitu ya. Saudara akan rasakan betapa rentan dan rapuhnya hidup itu. Ya, ketika saudara mendengar bunyi drrrr, itu roda sudah. Roda turun dari atas membawa mayat baru. Ya. Dan kemudian berikutnya bunyi yang muncul. Nah, itu ambulans yang ngambil yang sudah ada di situ. Ya, itu lomba-lombaan aja seperti telur ayam yang keluar tuh. Orang ambil, telurnya keluar lagi, ambil. Transit jenazah, ya. Rapuh. Ya. Makanya ya, pujian itu bilang dunia ini fana, hampa, ya. Tak apa katanya? Tiada bermakna, ya. Dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Wah, digambarkan sempurna sesungguhnya, ya. Tapi hampir-hampir kita punya apa ya? Istilahnya ya. Suspicious gitu. Kita curiga dengan kata-kata itu. Masa sih? jadi masa sih gitu. Jadi kurang yakin. Kenapa saudara kurang yakin? Karena tiba-tiba ada yang transfer. Wah, masuk ya. Tiba-tiba ada orang yang telepon, kita besok pergi liburan ya. Tiba-tiba bilang besok ada kenaikan. Tiba-tiba besok ada promosi.
kita dinabobokkan oleh apa? Sesuatu yang sementara di bumi ini. Saudara, itu tidak salah, ya. Itu untuk saya dan saudara mensiasati kehidupan ini, ya. Tapi jangan pernah melabuhkan, ya, pelabuhan terakhirmu, ya, untuk mendarat di bumi ini, gitu ya. Untuk selesai di bumi ini. Saudara harus mengerti kebenaran, supaya kebenaran itu sungguh-sungguh membawa saya dan saudara itu terbebas dari belenggu-belenggu kenyamanan, ya, belenggu-belenggu obsesi, ya, cita-cita obsesi, ya, di dunia ini, ya. Saudara kalau mengerti ini, saudara mengerti Bapak Daud bilang, sekalipun, ya, dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, itu, ya, sekalipun, katanya, sekalipun, ya, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara bisa mengerti. Wah, itu perjalanannya padang gurun. Punya jarak nggak? Punya. Di dalam jarak tersebut apa? Panas terik, ya, malam yang membuat menggigil ada, ular tedung, apalagi itu apa? Kalajengking yang menggigit, ya, gitu. Diwarnai dengan kesakitan, penderitaan, kesengsaraan, ya, begitu, ya. Harus berdamai dengan hal-hal seperti itu. Itu yang akan membuat saudara mengalami istilah Rasul Yohanes memakai kata kelegaan, ya. Saudara akan menikmati kelegaan dari penindasan, katanya. Wah, dia pakai kata-kata yang luar biasa, saya kira, ya. Jadi orang-orang percaya, ya, yang bertekun, ya, di dalam kekudusannya, dia akan melihat hari-harinya satu saat nanti kelegaan itu, ya, dari setiap, ya, permasalahan hidup itu, ya. Nah, teman-teman, ini kita perlu benar-benar masuk ke dalam dan kemudian mengerti dan memahami supaya pikiran dan perasaan kita tidak hanya terkontaminasi oleh apa yang mata saudara dan saya lihat tiap hari, ya, di dalam media sosial, di dalam kehidupan dinamika kita, kehidupan sehari-hari, bahkan yang kita dengar, gitu ya. Kita harus, ya, terus-menerus hidup di dalam firman itu supaya apa? Supaya firman itu yang apa? Diam dengan segala kekayaannya, ya. Perkataan Kristus itu bisa diam dengan segala kekayaannya di dalam diri kita. Kekayaan firman itu tuh, saudara, di mana, saudara? Itu berasal dari pengurapan Roh Kudus, ya. Jadi kalau kita mendengar firman, membaca firman, saudara, ya, kalau tidak ada pengurapan, itu merupakan pengetahuan, ya. Orang yang senang berdebat itu firmannya pengetahuan, saudara, ya. Orang yang senang untuk mengembalakan, gitu ya, yang senang sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, berdamailah dengan semua orang, itu mendapat pengurapan. Karena dia tahu, ya, pembalasan bukanlah haknya, ya. Dia tahu bahwa kalau ada kejahatan harus dibalas dengan apa? WA. Kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, ya. Bahkan lebih ekstrim, ya, di Roma pasal 12, ya. Kalau nggak salah ayat 18, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wih, pakai kata kalahkan. Berarti tidak sesuatu yang easy going, tidak sesuatu yang mudah sambil lalu, tidak. Perlu apa? Power. Ya, dan power itu pasti berasal dari satu dinamos, kuasa. Ya. Nah, ini, ya, saudara. Nah, itu kenapa kita harus sungguh-sungguh, gitu ya. Kita harus sungguh-sungguh diurapi dengan mendapat pengurapan untuk mendapat pewahyuan dan penyingkapan, ya, akan kebenaran. Saya senang sekali memakai istilah itu akhir-akhir ini karena saya nyata melihat, ya, perbedaannya, saudara, ya. Ya, ketika firman Allah itu sungguh-sungguh menjadi hadir di tengah-tengah kehidupan kita, ya, karena pengurapan dari Roh Allah yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tema besar kita adalah RDS, ya, bukan LDR, ya. RDS itu adalah rancangan damai sejahtera, ya. Nah, kalau ada rancangan damai sejahtera, kita tentu harus tahu juga apakah ada rancangan yang di luar itu, gitu ya. Yeremia 29 ayat 11 bagian awal katakan bahwa aku tahu, Allah tahu, ya, rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ada pada Allah mengenai kamu, yaitu the thought of peace, rancangan damai sejahtera, ya. Saudara sudah tahu kan melalui Roma pasal 3 bahwa orang-orang yang tidak kenal Allah, ya, orang-orang yang tidak kenal Allah itu tidak kenal kebenaran. Ya, itu tidak tahu jalan damai, gitu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak tahu jalan damai, ya, dikatakan mereka tidak kenal jalan damai, ya. Takut akan Allah tidak ada di dalam mereka, saudara bisa bayangkan, ya. Nah, tetapi orang-orang yang mengenal Allah, ya, orang-orang yang mengenal Allah, ya, Yohanes pasal 1 ayat 10-11, ya, dia datang kepada orang-orang kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenalnya. Akhirnya, di zaman akhir, mereka itu tidak mau damai. Karena apa? Karena Allah datang, tapi mereka tidak mau mengenalnya. Ya, mereka tidak mau damai. Dikatakannya di 2 Timotius, ya, 3, ya. Mereka tidak mau damai. Ya. Nah, orang-orang yang mengenal Allah, ya, itu artinya orang yang firman itu ada di dalam, dia itu ada di dalam, Kristus itu ada di dalam dia, dan dia itu ada di dalam Kristus, dan firman itu ada di dalam dia, ya, ya. Maka apa, saudara, yang terjadi? Mereka akan sedapat-dapatnya hidup damai. Ya. Menarik gitu ya, saudara. Jadi satu tatanan tuh, ya. Orang tidak kenal damai, ya. Kemudian dia tahu damai, tapi dia tidak mau damai. Saudara yang hidup mengenal Allah itu sedapat-dapatnya saudara berdamai, ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan damai sejahtera Allah, ya, tidak berhenti di padang gurun. Saya ulang, ya. Rancangan damai sejahtera Allah itu tidak berhenti di padang gurun, tapi menembus atau melintas masuk ke dalam Kanaan. Tidak berhenti di langit yang pertama, bumi yang pertama di sini, tapi melintas masuk ke dalam dunia yang akan datang. Baik itu dunia orang mati, maupun ketika apa, saudara? Ketika muncul langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Saya rindu saudara semakin mencintai dan ingin mengetahui, mengenal apa yang terjadi, gitu ya, di alam dunia yang akan datang itu, ya. Karena itu memberikan kita kerinduan yang sejati, itu kerinduan yang murni, gitu ya. Apa yang saudara sungguh-sungguh rindukan, ya, ya. Kalau kita rindu, gitu ya, rindu Tuhan, gitu ya, tapi terus kita suruh Tuhan turun dari surga dan tinggal sama kita di sini, karena kita di sini sudah punya pavilion, ya kan, salah kan? Tuhan bilang, kok enak. Kau belum tahu, ya, betapa beratnya hidup di sini, kan begitu kan? Ya, ini landscape-nya dulu nih, teman, landscape, ya. Kalau kita tidak mengerti ini, kita akan, saudara, saudara tidak akan sepenuhnya dapat mencintai dan ingin mengetahui apa yang saya akan jelaskan di dalam gulungan kitab. Kan menarik tuh. Kalau kita bicara rancangan-rancangan Allah yang ada pada Allah mengenai saudara, saudara harus tahu apa yang ada pada Allah. Siapa yang ingat kemarin? Apa yang ada pada Allah? Ada apa yang ada di tangan kanan Allah? Gulungan kitab. Ada gulungan kitab. Dikatakan apa?
di tangan kanan dia, ya, dia memegang gulungan kitab di atas tahtanya, ya. Ya, kita harus tahu. Nah, ini suatu pewahyuan kan Allah kepada Yesus kan, gitu ya, kepada Yesus Kristus, ya. Jadi kita perlu tahu isi itu, saudara ya. Isi itu perlu benar-benar kita pahami sehingga kita bisa apa, saudara? Banyak hal ya. Pertama, kita bisa hidup apa? Damai dan tenang, ya. Kita tahu ya apa tatanan kehidupan yang benar-benar kita akan lewati di depan kita dan di mana kita akan berakhir, ya. Banyak dinamikanya dan kita ini unik di hadapan Tuhan. Masing-masing punya apa? Punya deal, ya. Punya rencana, ya. Ayub 42 ayat 2 katakan, ya, Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Saudara bisa gagal, bisa fail, bisa down, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Tapi ingat, Allah tidak pernah gagal mengenai rancangannya, ya, tentang engkau dan saya, ya. Dia akan menyelesaikannya sampai akhir, ya. Anak yang hilang, ya, baik yang hilang pergi ke perantauan bahkan maupun yang hilang di dalam rumah, ya. Tapi Allah tidak pernah gagal mengenai rencananya, ya. Allah akan menggenapi rencananya, ya, di dalam saya dan saudara, ya, di dalam melalui apa, saudara? Melalui firman kebenarannya, ya, melalui firman kebenarannya. Jadi artinya apa? Firman dan kebenaran, firman yang adalah kebenarannya ini yang akan apa? Ini yang akan memisahkan saya dan saudara dari hal yang tidak menguduskan saya dan saudara, ya. Dan ini artinya apa? Ini artinya memang orang yang ingin mengenal dan rindu akan firman, yaitu kebenarannya ini, yang menguduskannya ini, itulah yang akan apa? Itulah yang akan terhisap di dalam rencana-rencananya. Apakah di situ ada pilihan? Tentu saja ada pilihan. Ya, kita yang memilih jalan mana yang akan kau tempuh, ya. Ya. Jadi ada pilihan jalan mana yang engkau akan tempuh. Kita harus memilih. Nah, malam hari ini saya rindu untuk selalu, ya, memberi pengantar prolog di depan itu, saudara. Saudara kalau lihat seolah-olah narasi saya ini, ya, seolah-olah bebas gitu, ya, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara hanya bisa dan mampu atau memiliki hasil yang maksimal untuk masuk ke materi selanjutnya kalau saudara tangkap esensinya tuh, ya. Saya materinya ini banyak, tapi saya nggak berani masuk kalau saya nggak memberikan prolog di depan tuh. Karena saudara tidak akan maksimal untuk memahaminya, gitu ya, tidak akan maksimal, gitu. Jadi ketika kita masuk di dalam detail nanti mengenai bulan yang menjadi merah padam, gitu ya, pulau-pulau bergeser, itu punya makna. Maknanya apa? Wow, luar biasa ya. Kalau saya ikut terseret di dalam hal seperti itu, maka betapa naasnya kehidupan saya, gitu kan. Kita bisa membayangkan yang namanya menderita sengsara. Kita bisa membayangkan yang namanya kegelapan di mana ada kertak gigi, gitu ya. Satu ilustrasi gambaran yang paralel gitu, saudara, ya. Ya, itu akan membawa kita keluar dan memutuskan bahwa itu rancangan kecelakaan. Ya. Dan Allah merancang saya untuk tidak ke situ. Jadi kalau saya tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya itu tinggal di dalam saya, maka dengan demikianlah maka saya bisa mengerti kebenaran dan kebenaran itu menguduskan aku dan aku bisa terpisah dari rancangan-rancangan kecelakaan itu. Sudah bisa tangkap di situ?
Itu tuh ya. Sebenarnya kata-kata itu yang bisa menghantar benar-benar ya. Oke, kita sudah bicara paling tidak kan ya di kemarin ya mengenai ketika ya ketika sesaat sebelum melintas ke dalam dunia yang akan datang ya sesaat ya seketika sebelum gitu ya. Saudara tahu nggak saudara mati? Ya, itu hanya beberapa detik sebelum mati beneran. Gitu ya. Makanya, tapi ada orang yang nggak sempat juga, tiba-tiba hilang. Ada yang masih bilang, ya udah ya, kunci lemari ada di lemari. Ya iyalah, masa ada di motor. Ya gitu kan. Maksudnya pesan terakhir gitu. Ya. Jadi, tapi seketika sebelum itu, nah saudara, kita dikasihkan ada kebenaran yang memberikan kita pencerahan. Ya, saya suka kata pencerahan ini, insightfulness. Jadi Daniel, saudara Daniel, itu ketika roh Tuhan ada katanya apa? Ada roh Tuhan yang ada padanya, saudara ya, dan dia diberikan insightfulness atau pencerahan. Nah, ya itu bahasa perjanjian baru, perjanjian lama. Di perjanjian baru, 1 Yohanes 2 ayat 20-27 kemarin, katakan apa? Yang kudus itu, ya, engkau tetap memiliki pengurapan dari yang kudus. Ya. Dia yang menyingkapkan, ya, setiap kebenaran itu. Dan itu luar biasa, karena kebenaran itu akan membebaskan saudara dari belenggu. Saya pakai terjemahan kata kemerdekaan, ya, supaya saudara bisa nangkap. Wah, bebas dari belenggu. Belenggu apa ya? TikTok. Belenggu apa? Sosial media yang lain, gitu ya. Saudara, dalam penggunaannya, gitu, dalam penggunaannya, ya. Kalau kita terbelenggu itu artinya apa, saudara? Kita sulit untuk keluar dari ikatannya, itu terbelenggu, ya. Tidak punya kekuatan untuk keluar sendiri dari situ, itu terbelenggu, gitu ya. Dan kalau anak itu memerdekakan kamu, kalau Kristus Yesus yang telah merdeka, yang telah menang itu memerdekakan kamu, maka kamu harusnya sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana situasinya kalau tidak? Bagaimana apa yang terjadi? Kok bisa terjadi? Bisa tidak sungguh-sungguh merdeka? Kalau apa? Kalau saya dan saudara tidak tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam saya dan saudara. Itu keadaannya. Ya. Nah, ini hari demi hari kita harus sungguh-sungguh selalu apa? Selalu rindu akan kebenaran itu. Nah, kebenaran ini ya, kebenaran ini secara spesifik khusus akan membawa saya dan saudara secara kuat dan bijaksana bagaimana menilai hidup hari ini. Tidak apa ya, saudara? Tidak membawanya, saudara ya, melampaui nilai hidup yang akan datang. Ya. Ini pentingnya mengerti ini, ya. Pentingnya mengerti ini. Supaya saudara dan saya itu bisa menilai hidup yang akan datang itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga tinggi daripada hidup di sini, ya. Tidak berarti hidup di sini itu tidak ada artinya atau sia-sia, tidak berarti begitu. Karena semua yang kau lakukan dalam persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Tapi itu bukan akhir. Rasul Paulus mengatakan, ya, kalau kita dalam hidup ini, ya, hanya menaruh pengharapan pada Kristus saja di sini, itu kita adalah orang-orang yang malang. Ya, karena apa? Karena hidup yang akan datang itu jauh lebih berharga tinggi, jauh lebih mulia. Kok bisa? Karena di sana tidak ada mati, di sana tidak ada duka cita, air mata tidak ada di sana, perkabungan tidak ada di sana. Kan begitu. Ya, dimaknai begitu kan? Ya. Jadi kalau ada orang yang begitu membuat konflik kompleks, ya udah, nggak apa-apa. Aku mati asal mati dalam Tuhan. Aku bahagia, sukacita. Bye-bye, sayonara, ambil semua. Kan begitu kan? Amin nggak? Nah itu, ya. Ini bisa membangun ya
rumah Tuhan. Ya, di dalam ini batu bata-bata kecil, ya, yang bisa menyusun di dalam diri saudara satu bangunan yang kokoh. Saya ingat ya, kepada salah satu jemaat, ya, dalam kitab Wahyu, ya, pesannya begini. Yesus berpesan kepada mereka, ya, barang siapa menang, ya, akan ku jadikan soko guru di dalam rumah Allahku. Nah, di dalam bahasa Inggris enak didengarnya. The pillars of my father house. Tiang-tiang soko guru. Wah, saudara mau jadi tiang-tiang? Nah, itu lebih luar biasa daripada, ya, saudara, ya, ya, apapun lah, saudara, ya, di dunia ini. Nah, kembali saudara, ya, saya tidak bosan-bosan membawa saudara mengambil nilainya, ya, rhema dari firman itu, ya, bahwa, ya, kembali, ya, bahwa seketika sebelum kita melintas ke dunia yang akan datang, saudara, yaitu kematian atau Yesus datang kembali atau Tuhan turun dari surga, ya. Seketika sebelum itu terjadi, yang terjadi adalah mati, ya, adalah mati. Nah, saudara, kita sudah tahu kan dari Lukas pasal 16, ya, bahwa apa? Ya, kita ulang-ulang, ya, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu dibawa oleh malaikat-malaikat ke Firdaus. Oke? Ke Firdaus. Firdaus itu ada di tingkat ketiga dari langit, ya. Dan itulah surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Firdaus itu tingkat yang paling di bawah, saudara, ya. Di sini kita bisa lihat, ya. Orang kaya ini ada, ya, yang mati ini, saudara, ya, itu sebaliknya dibawa ke alam maut. Ya, alam maut ini Hades, ya. Menderita sengsara dan dibawa ke alam maut Hades. Sebaliknya. Yang satu warna hijau ini rancangan damai sejahtera, yang satu itu rancangan kecelakaan. Ya kan? Ya. Dan dia memandang ke atas, dikatakan, ya. Memandang ke atas. Dia ada di langit tingkat kedua berarti, ya. Ya. Dan, ya, oke. Dan bisa juga di langit tingkat pertama, ya. Bisa jadi juga, gitu, ya. Oke, ya, ini kemarin gambarannya bahwa Firdaus itu adalah tempat yang nyaman, ya. Paulus, ya, dibawa ke Firdaus, ya. Yesus ke Firdaus ketika dia mati, ya. Oke. Nah, selain itu, saudara, kalau kita tidak mati, apa kemarin, ya? Kita ketemu dengan yang namanya waktu tanda diberi, atau yang merah ini waktu bunyi nafiri yang terakhir. Kita akan ketemu dengan ini, ya. Waktu tanda diberi atau waktu bunyi nafiri yang terakhir. Kita akan ketemu ini, ya. Itu keadaan di mana apa? Tuhan sendiri turun dari surga dan apa? Yang mati, ya, dibangkitkan, ya. Yang mati dibangkitkan dan dia yang mati dibangkitkan, dan kemudian yang masih hidup, ya, dalam sekejap akan diubah, dan kedua-duanya apa katanya diangkat bersama-sama, ya, untuk menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Oke, sampai di sini ini satu hal yang cukup penting, ya. Udah empat kali, ya, kita ulang supaya kita benar-benar tahu. Nah, setelah dari sini, nah, apa yang terjadi di sini? Nanti kita akan bahas mengenai itu, ya. Ya, di sini apa? Kristus menyatakan diri. Nanti kita akan bahas itu. Dan kemudian apa? Anak-anak Allah, ya, menyatakan diri, ya. Itu penyataan anak-anak Allah yang disebut pembebasan tubuh, ya. Di sini dibahas. Yang dapat binasa, tubuh yang dapat binasa, itu apa? Mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, ya. Pada saat waktu tanda diberi dan pada artinya waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Nah, setelah ini masuk ke dalam perjamuan kawin, ada Yerusalem baru, ya. Kemudian melihat wajahnya di dalam kemuliaannya, ya. Ya, ini yang disebut di sini di 1 Tesalonika 4 bagian terakhir ayat 17, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, ya.
bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kan rancangan damai sejahtera. Ada perjamuan kawin anak domba, dan kemudian ada Yerusalem baru, dan kemudian semua orang yang tak terhitung banyaknya katanya dari setiap suku, bahasa, dan bangsa itu dapat melihat kemuliaannya. Dia dapat melihat wajahnya. Ya. Itu rancangan damai sejahtera. Nah, ini seolah-olah ada sesuatu yang masih hilang dari sini, betul nggak? Bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak dalam rancangan damai sejahtera? Nah, makanya kemarin saya perkenalkan mengenai gulungan kitab. Karena gulungan kitab ini di dalamnya tersembunyi rahasia itu. Ya kan? Tersembunyi rahasia itu. Jadi, saudara, Wahyu pasal 5 katakan, di tangan kanan Allah, Allah yang katanya apa? Padaku ada rancangan-rancangan mengenai kamu, ya kan? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi ada rancangan damai sejahtera yang di luar dari rancangan kecelakaan. Nah, kita perlu lihat, perlu memahami, mengenai gulungan kitab ini. Kita bisa sampai tahu, oh seperti ini ya, rancangan-rancangan itu, ya. Saya ulang ya, teman-teman. Beberapa dari kalian kemarin katakan terlalu padat, ya. Jadi bisa disimak ulang lagi, ya. Jadi ada gulungan kitab. Jadi, saudara, di kitab Wahyu ini, ya, Rasul Yohanes mendapat penglihatan dan pendengaran. Jadi ada yang dia lihat dan ada yang dia dengar. Ada yang dia dengar tanpa bisa lihat. Contohnya, saudara, apa yang dia bisa dengar dan tidak bisa lihat itu adalah ketika dia melihat, dikatakan ketika dia mengatakan sekumpulan orang yang tak terhitung banyaknya, ya, itu dikatakan melihat di situ, tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu dia hanya mendengar begitu riuhnya banyak orang itu, ya. Nah, ada banyak peristiwa, ya, yang menceritakan gitu, ya, bahwa Rasul Yohanes di sini melihat dan mendengar. Bahkan ada bagian di mana ketika dia mendengar dan dia melihat, dia diberitahu jangan menuliskannya. Ya, jadi apa ya, saudara, ya? Menarik untuk mengerti gitu, ya, pewahyuan yang terakhir ini, ya. Kitab ini ditulis sekitar tahun 90-an, saudara, ya. Sesudah Yesus naik ke surga, ya, tahun 90-an. Nah, yang menarik di sini adalah di tangan Allah ada kitab, saudara, ya. Dikatakan di sebelah dalam dan luarnya ditulisi, artinya habis, ya, depan belakang, ya, dalam luar gitu, ya. Dan dia dimeterai dengan 7 meterai. Ini sebenarnya, saudara, ya, apakah ini secara fisik? Pasti tidak. Pasti tidak. Satu. Yang kedua, apakah ini gulungan kitab? Apakah ini kitab kehidupan, ya? Atau apakah ini kitab kehidupan anak domba? Juga bukan, ya. Juga bukan, ya. Tapi ini adalah satu ilustrasi, saudara, ya, yang digambarkan dengan kitab, ya, dengan gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai, ya. Ketika dibuka, terus apa? Dibaca. Nah, yang terjadi gini, ketika dibuka, maka ada suara dari surga, ya, gitu, ya. Jadi saudara bisa bayangkan kan, ketika dibuka ada suara dari surga. Jadi ini adalah benar-benar satu penglihatan Rasul Yohanes, ya, yang saya yakin, ya, tidak sempurna gitu, ya, melihatnya, saudara. Artinya ada banyak yang tidak bisa dia gambarkan sepenuhnya.
Tapi hal-hal ini lebih dari cukup untuk membawa saya dan saudara ya dapat dipimpin oleh Roh Allah yang kudus. Mendapat pengurapan untuk dapat memahami apa saudara? Apa yang dia kehendaki. Apa yang dia mau saudara, saya kerjakan, lakukan. Ya, di tengah padang gurun dunia ini. Itu yang pasti, saudara. Allah tahu kadarnya. Allah tahu bagaimana sudah membawa saya dan saudara dipimpin untuk menjadi sempurna. Ya. Makanya Roh Kudus disebut jaminan bagian. Ya, jaminan bagian. Ya, yaitu apa? Sesuatu yang diperlukan sampai saudara mendapat warisan. Itu pengertian kata jaminan bagian di Efesus 1 ayat 14. Ya. Sesuatu yang diperlukan, ya, cukup pledge, jaminan, ya, untuk mendapat warisan, ya, yang dijanjikan. Warisan ini kan janji, Allah janji, ya, saudara. Kalau bicara warisan itu pasti pernah ada orang yang janji, ya, dan itu untuk anak-anak Allah. Oke, ini saudara ya, kebenaran ini ya diberikan, ya, yaitu firman Allah ini, itu tentu saja Roh Allah yang kudus itu dengan ya akan menuntun saudara dan saya ya kepada pengurapan, yaitu apa? Penyingkapan mengenai rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, supaya saudara dan saya itu bisa dan mampu untuk apa? Untuk hidup memilih jalan Tuhan, yaitu apa yang dikehendaki oleh Roh Allah itu, ya. Nah, jadi pada saat kita merenungkan ini, kita harus paham bahwa ya Tuhan, ya Roh Allah yang hidup, tuntun saya rindu mengenal, mengetahui, memahami ini, supaya aku dapat menjadikan Engkau ya yang tertinggi, yang terutama dalam hidupku, ya, untuk menjadikan Engkau yang memegang otoritas, kepuasan ilahi, ya, di dalam hidupku, ya. Nah, saudara, dan ayat 7 katakan anak domba itu menerima gulungan kitab itu, ya. Oke, jadi dari Allah ke anak domba. Artinya apa? Itu kuasa, ya. Kuasa. Dan kita menarik, rupanya memang hanya anak domba itu, engkau ya, huruf besar, anak domba yang layak membuka meterai-meterainya. Ini ayat 9 kan. Ya. Kenapa? Karena semua yang dia telah lakukan, ya. Karena dialah yang menjadi domba yang mau disembeli ke pembantaian, yang tidak mempertahankan apa yang seharusnya dia dapat pertahankan. Jadi hamba, bahkan mati, taat sampai mati, ya. Itu karakter Kristus yang paling dominan. Saya nggak berhenti ya mengatakan ini, ya, unselfish living, artinya apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Itu Kristus, ya. Ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, ya. Itu hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan ini, ya, di dalam Kristus, ya. Dia yang tidak mempertahankan apa yang harusnya, ya, yang dia pertahankan, ya, tidak mempertahankan apa yang harusnya dapat dia pertahankan, ya. Unselfish, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, memberikan dirinya untuk menjadi penebusan, untuk menjadi korban. Kalau Kristus seperti itu, sejatinya kita yang memiliki karunia sulung roh, di mana dia adalah yang sulung dari banyak saudara, harusnya ikut apa? Teladannya, betul, ya. Ikuti teladannya, yaitu jejak-jejaknya. Itu yang dibahas di 2 Petrus 1 ayat 21 kalau nggak salah, ya. 1 Petrus 2 ayat 21, ya. Itu teladan, yaitu jejak Kristus. Jadi untuk hidup sama seperti dia, dalam terjemahan lain serupa dengan dia, itu kita harus mengenal dia, ya. Nah, ini sang anak domba ada di sini, ya. Makanya di bagian terakhir dari ayat 9 ini dikatakan apa? Engkau dengan yang telah disembeli, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah.
Saudara dibeli tuh dengan darah yang mahal bagi Allah, ya. Dari suku Toraja, suku Batak, suku Alor, Rote, ya, apalagi di sini, ya. Seluruh suku, bahasa, kaum dan bangsa, ya, dikumpulkan, ya, dengan darah yang mahal, ya. Jadi kita harus melihat, kalau kita mengerti seperti itu, ya, ku takkan lupa kasihnya, ya. Di gulungan kitab itu, saudara, ya, yang ada di tangan Allah, ya, itu adalah sesuatu yang penggambarannya penuh, yaitu segala sesuatu sudah ada, tidak ada lagi yang tidak tercakup di situ, ya. Dimeteraikan dengan 7, ya, angka 7 itu kesempurnaan, ya. Gulungan kita ini menyatakan apa, saudara? Rancangan Allah yang sempurna, ya, bagi seluruh dunia. Seluruh dunia mencakup, saudara, apa tahu nggak? Langit yang, ya. Nah, ini yang menarik nih, saudara. Di gulungan kitab ini hanya bicara mengenai langit yang sekarang. Langit yang sekarang. Karena setelah itu selesai, saudara, setelah itu selesai, maka muncul langit baru dan bumi yang baru. Ya. Itu langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ini dari awal sampai akhir dalam semua peradaban di seantero jagat, di seluruh zaman, ya. Segala sesuatu tercakup di dalamnya. Nah, ada apa di balik gulungan kitab ini, saudara? Ya, gulungan kitab ini, ya, bagi orang percaya, untuk rancangan damai sejahteranya orang percaya nih, saudara. Gulungan kitab ini melambangkan rancangan Allah untuk apa? Keselamatan umatnya atau penebusan umat pilihannya. Di dalamnya itu diceritakan bagaimana perjalanan umat pilihannya, gitu ya. Satu umat pilihan sebelum dunia dijadikan, ya. Oke. Boleh kita baca lagi ayatnya? Ya. Sebab di dalam dia, ya, ini kan dikatakan apa? Segala berkat rohani di dalam surga, ya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Ya. Dan di Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Teman-teman bisa bayangkan kata-kata ini kan? Jadi Yesus mau di mana dia berada, kita berada, supaya kita itu dapat melihat kemuliaannya. Ini perjalanan panjang, ya. Kita ingin tahu kan cerita di sini, dan cerita ini pasti mengenai rancangan damai sejahteranya Allah, ya. Yang disebutkan di ayat 4 Efesus 1 ini kan, ya. Sebab di dalam Kristus Allah. Jadi di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya. Dan Kristus tahu itu sehingga dia bilang bahwa aku mau, ya, mereka berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang engkau berikan kepadaku, ya, agar mereka memandang kemuliaanku, ya. Nah, bagi Paulus ini tuh rahasia yang ditetapkan Allah, ya, sebelumnya, yang baru dinyatakan pada kegenapan waktu, katanya, ya. Efesus 1 ayat 9 sampai dan 10, ya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu apa? Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, ya, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Nah, ini saudara bisa bayangkan nih, ya. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, katanya begitu kan? Dan katanya 1 Tesalonika 4 tadi apa? Dan dengan demikian kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya kan? Jadi itu saudara, mempersatukan, ya, dan Kristus sebagai kepala
baik yang ada di bumi maupun yang di surga. Semua saudara yang ada di bumi, yang tadi yang mati atau yang tidak mati gitu ya, itu apa? Naik ya, bersatu di dalam kerajaan surga kan? Ya. Nah, ini yang ini yang Petrus juga ya. Petrus juga singgung sebagai rahasia yang malaikat-malaikat ingin mengetahuinya. Ya. Ya, dalam 1 Petrus 10 dan 12 ya. Langsung kita ambil ayat 10 dan 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara bisa bayangkan ya, dari dipilih sebelum dunia dijadikan gitu ya, Kristusnya loh. Kemudian apa? Satu umat dipilih gitu ya. Kemudian apa? Diselidiki dan diteliti ya, dan dinubuatkan oleh nabi-nabi melalui apa? Kasih karunia ini, kasih karunia. Berbentuk kasih karunia yang dinyatakan kepada kita ya. Nah, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan nabi-nabi ini, ya, yang oleh Roh Kudus muncul Roh Kudus. Ada kasih karunia, kemudian ada Roh Kudus dibuka semua kan? Ya, yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus hadir, Injil itu belum ada kan? Ya, ditulislah Injil itu, ya, yang adalah kabar baik. Injil itu sudah ada belum? Iya, sudah ada, betul ya. Sudah ada. Yesus katakan tuh kabar baik itu ya Injil. Tapi kemudian apa? Dituliskan di dalam Alkitab gitu ya, yaitu firman Allah. Nah, yaitu apa? Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat Tuhan. Jadi betapa apa saudara? Betapa hebatnya ya cerita ini gitu ya. Kita harus tahu. Nah, itu prolognya kan saudara ya. Nah, di dalam hal ini, saudara ya, yaitu rancangan Allah untuk keselamatan umatnya ini, kita perlu masuk ke dalam itu, ya. Jadi di dalam gulungan kitab ini bicara mengenai keselamatan umat pilihan Allah atau penebusan umat pilihannya. Dan apa, saudara? Dan ya, itu rancangan damai sejahtera. Dan apa? Dan penghakiman untuk dunia ini. Itu adalah rancangan kecelakaan tadi. Ya. Rancangan kecelakaan ya, itu adalah rancangan mengenai apa? Penghakiman untuk dunia ini. Dan itu bicara mengenai murka Allah. Saya ulangi saudara ya. Gulungan kitab ini gitu ya. Ada yang masih ingat Matius 13 ayat 41? Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya Ya, untuk mengumpulkan dari dalam. Ya, untuk mengumpulkan yang menyesatkan dan yang jahat dari dalam kerajaannya, gitu ya, dari dalam kerajaannya. Jadi di tengah-tengah nih ya, di tengah-tengah dunia ini, gitu ya, di tengah-tengah dunia ini, ya, di zaman akhir ini, gitu ya, saudara, di zaman akhir ini, yaitu ketika Kristus naik ke surga, ya, sejak saat itu sampai saat ya di mana nanti dia datang kembali, ada rahasia ya, ada rahasia yang ada di dalam gulungan kitab ini, yaitu mengenai apa? Bagaimana supaya kegenapan waktu tadi yang disampaikan oleh Paulus gitu ya. Kegenapan waktu tadi ya yang disampaikan Paulus. Mengenai apa? Mengenai penebusan umat pilihannya. Saudara kalau ingat kata-kata ya di Efesus 1 ayat 14 kan, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian ya sampai kata apa katanya kita memperoleh seluruhnya. Apa katanya? Yaitu apa? Penebusan kita menjadi milik Allah. Satu perjalanan, satu petualangan anak Allah. Ini yang diceritakan dalam apa? Penebusan umat pilihannya. Tapi itulah rancangan damai sejahtera Allah tuh. Tapi di luar itu, di samping itu, saudara, itu ada apa, saudara? Ada penghakiman juga untuk dunia ini. Ya. Yaitu apa? Kesudahan mengenai dunia ini, yaitu penghakiman mengenai dunia ini. Itu digambarkan juga di sini.
Ya, jadi gulungan kitab ini adalah bicara mengenai kesudahan segala sesuatu mengenai dunia ini. Yaitu apa? Pertama mengenai penebusan umat pilihannya, yaitu apa? Keselamatan di dalam Allah, ya, mengenai umat-umat pilihan ini. Dan apa? Mengenai kesudahan dunia ini, bumi ini, langit yang pertama dan bumi yang pertama ini, yaitu penghakiman untuk dunia ini. Ya, ini yang disebutkan di Wahyu 5 ayat 9 ya dan 10 ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materi-materinya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka. Ini jaraknya, coba bayangkan, dari engkau telah membeli mereka sampai engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam, menjadi satu kerajaan. Di dalam kerajaan itu jadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka orang-orang yang telah dibeli ini memerintah sebagai raja di bumi. Nah, saudara, hati-hati. Kata di bumi di sini Gea, ya, itu bukan bumi atau itu bukan langit yang pertama dan bumi yang pertama ini, tapi bicara mengenai raja di bumi, artinya di satu suatu kawasan yang luas, ya, satu area yang luas, gitu, ya, di langit dan bumi yang baru, gitu, di langit dan bumi yang baru, oke? Mudah-mudahan balik ke situ, ya betul balik, ya. Oke, nah sang anak domba yang akan membuka gulungan itu. Dan saudara, selain penebusan umat pilihannya ini, nanti saudara akan lihat nih, di dalam materi itu kelihatan di mana umat pilihan itu dijaga dengan rancangan damai sejahtera, dan di mana kesudahan langit atau dunia ini, ya, yaitu penghakiman dunia ini itu terjadi. Nah, itu rangkum dalam 7 materai, ya, 7 sangkakala dan 7 cawan. Nah, jadi saudara, ada 7 materai, ya. Kita masuk ya. Wah, 20 menit. Nggak apa-apa ya. Ada 7 materai. Mudah-mudahan yang awalnya tadi sudah bisa lebih dipahami ya. Ada 7 materai ya. 7 materai itu ada materai pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, di materai yang ketujuh, perhatikan. Materai yang ketujuh itu ada 7 sangkakala. Di materai yang ketujuh ada 7 sangkakala. Ya. Jadi ada 7 materai, di materai yang ketujuh ada 7 sangkakala. Di sangkakala yang ketujuh, di sangkakala yang ketujuh ada 7 cawan murka. Ya, di sangkakala yang ketujuh ada 7 cawan murka. Nah, saudara, yang menarik di sini nanti mungkin kita bahas, kita akan lanjutkan itu kan tadi kita bicara mengenai menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Ya. Nah, kita harus lihat dulu nih, ya. Kita harus lihat dulu 7 materai ini, ya. Nah, coba kita masuk satu-satu ya, teman-teman. Pasti ini perhatikan, lihat saja, anggap saja ya, saudara berdoa supaya saudara dikasih ya pengurapan dari Roh Kudus untuk dapat menangkap sesuatu di sini. Jadi ada 7 materai. Nah, materai yang pertama itu ya di Wahyu pasal 6 ya. Jadi 6 materai, saudara, itu dibahas di Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Saya ulang ya. Jadi ada 7 materai. 6 materai pertama ya. Jadi judulnya juga ke-6 materai pertama gitu ya. Nah, itu dibahas di Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17 ya. Saya akan uraikan satu-satu supaya saudara bisa lihat, oh, di dalam sini itu mana rancangan damai sejahtera untuk penebusan umat-umat pilihan, yaitu keselamatan orang-orang yang percaya,
Dan mana yang disebut rancangan kecelakaan? Yaitu apa? Yaitu penghakiman akan dunia ini, yaitu kesudahan daripada dunia ini. Gitu ya. Ayat 1 dan 2 dari Wahyu pasal 6. Maka aku melihat, ya, Rasul Yohanes melihat. Aku melihat anak domba, melihat Yesus membuka yang pertama dari ketujuh materai, materai pertama, ya. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Jadi dia melihat anak domba, yaitu Yesus, tapi yang bersuara dia hanya dengar, dia nggak lihat. Ya, mari dan aku melihat. Sesungguhnya, jadi yang bersuara dia tidak lihat, tapi dia dengar. Nah, kemudian ketika dia mendengar suara itu, ya, mari dan aku melihat. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Jadi materai pertama itu seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Nah, saudara, panah ini kalau dalam terjemahan kata aslinya itu busur. Saudara tahu kan, busur itu kan untuk untuk melepaskan anak panah, ya. Jadi ada panah tapi ada busur, ya. Busur itu adalah untuk istilahnya meluncurkan panah, kan? Gitu kan? Nah, ini saudara harus ini terjemahannya di sini sebuah panah. Kalau dalam terjemahan TSI Sederhana Indonesia dan terjemahan lain itu sebuah busur. Itu penting sekali di sini. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, ya. Dikaruniakan sebuah mahkota. Siapa yang dikaruniakan sebuah mahkota? Yang menungganginya, ya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, saudara, kita lihat, ya. Kuda putih itu melambangkan pergerakan penyebaran Injil ke seluruh dunia, ya. Itu kuda putih. Nah, makanya nah, saudara, di sini bisa tangkap sesuatu, ya. Jadi gulungan kitab ini itu menceritakan akhir zaman, ya, akhir zaman, ya. Dan akhir zaman itu waktunya, saudara, itu mulai dari Kristus naik ke surga sampai Kristus akan datang kembali, ya. Nah, jadi ketika materai ini dibuka, yang pertama itu berarti apa? Yaitu materainya terjadi sejak Kristus naik ke surga. Ya, sejak Kristus naik ke surga. Nah, coba kita lihat, ya. Melambangkan pergerakan penyebaran Injil. Nah, itu. Maka kebayang, ya. Ya, setelah mereka rasul itu menerima pencurahan Roh Kudus, maka dari situ Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, pergerakan penyebaran Injil ke seluruh dunia, ya. Nah, Kristus mengutus Injilnya, ya Injilnya dalam yang dalam sejarah gereja terbukti tidak pernah dihentikan, ya. Dari 2000 tahun yang lalu, Injil itu sampai hari ini, ya, sampai kepada suku, bangsa, bahasa, ya, dan sampai ke ujung bumi, ya, tidak dapat dihentikan, ya. 2 Timotius 2 ayat 9, firman Tuhan itu tidak bisa dibelenggu, ya. Yesaya 55 ayat 11, firman Allah akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bahkan di situ dikatakan bukan hanya orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, menembus, ya, pergerakan penyebaran Injil ke seluruh dunia, ya. Kuda putih adalah apa, saudara? Lambang dari proklamasi atau deklarasi firman ke seluruh dunia dengan kuasa Roh Kudus, ya. Bayang saudara bisa lihat, ya. Yesus berkata Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya, ya. Barulah tiba kesudahannya. Jadi kuda putih, materi pertama itu kuda putih bicara mengenai Injil yang tersebar dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bahkan katanya, ya, akan sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya, ya. Ya, coba
saudara bisa ikuti ya satu persatu ya. Nah, ada penunggang kuda putih. Ya, ada penunggang kuda putih. Ya, dia memegang apa? Busur ya, dalam bahasa aslinya itu tokson ya. Jadi bukan panah ya, saudara ya. Busur. Bukan panah, artinya busur tanpa panah. Artinya apa? Berperang di sini, saudara kan dibilang ya. Menunggangi memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan ya. Jadi dia seolah pergi berperang gitu ya saudara ya. Tapi dikatakan di sini apa? Busur tanpa panah, artinya berperang tanpa kekerasan, tanpa menyakiti orang lain. Peperangan ini yang dimaksudkan dalam Efesus 6 ayat 12. Nah, ini saudara ya, peperangan rohani orang percaya, yaitu bukan melawan darah dan daging. Nah, makanya saudara bisa ya, para teman-teman yang ya sangat aktif dalam evangelism ya, penginjilan. Ini saudara lihat, ini yang terjadi. Yang kita hadapi itu apa? Ya, kita harus mengikat orang kuat. Ya, penguasa, penghulu, pemerintah, roh-roh jahat yang ada di udara, roh-roh teritorial. Supaya apa? Supaya kalau orang kuat itu diikat, maka orang itu bisa dibebaskan ya, dari orang kuat itu. Ya, itu bagaimana caranya, dan ini akan terus terjadi ya. Penunggangnya memakai mahkota. Nah, ini menarik, saudara. Mahkota ini yang di sini itu Stefanos. Jadi mahkota yang apa, saudara? Mahkota yang artinya diberikan kepada seorang pemenang, ya, diberikan kepada seorang pemenang, ya, diberikan oleh raja kepada pemenang yang kembali dari perang, gitu ya, bukan mahkota yang apa? Mahkota yang seperti yang dipakai oleh Tuhan Yesus, ya, kan Yesus juga memakai mahkota, ya, mahkota ini berbeda dengan mahkota yang dipakai Tuhan Yesus, ya, memakai kata diadema. Crown ya, ornamen raja untuk kepala sebagai raja ya, sebagai raja ya. Jadi penunggangnya memakai mahkota ya, dan kepadanya dikaruniai sebuah mahkota. Kepadanya dikaruniai sebuah mahkota. Nah, yang menarik ini saudara adalah penunggangnya nih siapa? Penunggang kuda putih di sini adalah orang percaya yang sebagai pemenang. Ya, karena sudah ditebus oleh Kristus. Ya. Nah, orang percaya inilah yang pergi menaklukkan dunia dengan kekuatan Allah, yaitu Injil, dan meraih kemenangan dengan apa? Dengan membebaskan orang-orang dari belenggu penguasa, pemerintah, penghulu kerajaan angkasa. Jadi kemenangan saya dan saudara di dalam hidup ini itu kalau saudara apa, saudara? Ya. Ketika saudara maju ya dan membebaskan orang-orang dari belenggu ya, belenggu ya, ikatan penguasa, penghulu, pemerintah-pemerintah kerajaan angkasa, sehingga mereka sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus ya, memenangkan jiwa-jiwa tanpa peperangan, tanpa penumpahan darah, tanpa menyakiti orang lain. Jadi kegerakan pengabaran Injil bukanlah kegerakan untuk menyakiti atau memaksa orang lain untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya. Tapi apa, saudara? Tapi dengan peperangan rohani, ya. Peperangan rohani, ya, yaitu membebaskan orang dari belenggu, ya, kuasa-kuasa kegelapan. Nah, itu materi yang pertama, saudara, ya. Lanjut materi yang kedua. Ada kuda berwarna merah padam. Ini yang mengikuti ya. Ayat 3 dan 4 Wahyu pasal 6, dan ketika anak domba itu membuka materi yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Nah, saudara nanti coba lihat nih, kata mengambil damai sejahtera ya, dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniai sebilah pedang yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merah padam ya, darah peperangan. Ketika Injil ya, ini diberitakan ke seluruh dunia, terjadi konflik.
Peperangan di sini melukiskan konflik antara apa, saudara? Ini menarik ya, ini menarik, ini ilustrasi ini menarik. Allah dan iblis, Allah dan Lucifer. Lucifer mau menyamai Allah. Kristus melawan antikristus. Roh Kudus melawan nabi palsu. Jadi bahkan Lucifer itu membuat seperti sesuatu yang mirip, saudara, ya, seolah-olah Tritunggal, ya, yang ada di kuasa si jahat. Ini, saudara, ya, ada setan, nanti itu ada, ya, nanti kita akan lihat ini, ya. Jadi ada iblis, kemudian ada antikris, dan juga nabi palsu. Jadi bahkan disejajarkan itu, ya, disejajarkan oleh iblis. Untuk apa? Untuk mengelabui itu, saudara, untuk mengelabui itu, untuk apa istilahnya itu, saudara, untuk menyesatkan. Nah, itu untuk menyesatkan itu. Lukas 17 ayat 1, ya. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi yang melakukan penyesatan itu katanya apa? Ya, terkutuklah orang yang melakukan penyesatan itu. Nah, mereka ini, saudara, ya, iblis, antikris, nabi palsu. Nah, mereka ini memiliki apa? Memiliki Babel besar. Satu apa? Satu tatanan sistem, ya, yang akan semakin besar, yang akan menjadi representasi dari dunia ini. Dunia ini. Ya, dunia ini. Kamu bukan dari dunia ini. Maksudnya dunia ini, Pak. Dunia ini, tapi kamu bukan dari dunia ini. Kamu orang yang percaya kepada Kristus, dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Kristus yang jadi rajamu. Kamu bukan dari dunia ini. Gitu. Ya. Kamu akan satu hari nanti dijemput oleh Kristus, ya, untuk pulang ke rumahmu yang sesungguhnya. Nah, ini, ya, itu sudah harus tangkap dari meterai-meterai ini, ya. Jadi saat Injil diberitakan ke tempat-tempat baru, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, pertentangan, konflik, perang itu terjadi. Merah padam akan nyata dan pertumpahan darah kerap harus terjadi. Tuhan sendiri berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kapan ini terjadi? Yaitu di awal-awal, saudara, ya. Tuhan juga berkata, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Sampai sekarang. Saudara pernah dengar perang sejak kapan? Wah, udah dulu. Saya sejak kecil. Kemarin dengar lagi yang baru. Ya, Rusia lawan apa? Kroasia. Ya, apa? Kroasia benar, ya. Ukraina. Ya, nanti kita akan lihat lagi. Perang lawan perang. Ya. Jadi sudah dibuka. Nah, makanya saudara kalau lihat nih, gulungan kitab yang dibuatkan kitab Wahyu telah dibuka. Ya. Jadi materai pertama, materai kedua. Injil diberitakan, peperangan terjadi. Bahkan saudara kalau tahu, ya, penunggang kuda merah ini itu nggak punya nama, ya. Tapi dipersonifikasi sebagai kejahatan yang melawan Allah. Tadi itu, ya, Lucifer yang melawan Allah. Antikris yang melawan Kristus, nabi palsu yang melawan Roh Kudus. Makanya saudara kalau gini nih, ya, lawannya Roh Allah yang ada dalam saudara itu apa? Nabi palsu. Nabi palsu. Nabi palsu ini memakai keinginan daging. Roh Kudus memakai kebenaran, ya, supaya saudara tunduk pada kebenaran, mengikuti keinginannya Roh, yaitu menyingkapkan kebenaran-kebenaran itu. Supaya saudara dikuduskan, disucikan oleh kebenaran itu. Tapi nabi palsu memakai apa? Keinginan daging. Untuk menyamarkan apa, saudara? Apa? Semua yang namanya apa? Semua keinginan-keinginan, ya, kemewahan. Ingin kenyang, maka Yesus bilang, kau lapar, jadikan roti ini jadikan batu ini jadi roti. Ya. Engkau berkuasa. Perintah malaikat untuk jatuhkan dirimu supaya engkau ditatang oleh malaikat, ya. Dan lihatlah semua ini, ya, dunia ini, ya, kemewahannya akan aku berikan kepadamu. Jadi dia disesatkan, saudara, ya. Nabi palsu menyesatkan dia. Nah, sekarang nabi palsu, dulu Lucifer, tapi
setelah Kristus menang Lucifer, disimpan, diikat di dalam lubang jurang maut. Nah, ya. Tapi nabi palsu ada hari ini. Ya. Semua penyesatan, semua fata morgana dunia yang menyeret kita itu nabi palsu, saudara. Kepalsuan, penyesatan. Gitu, ya. Oke. Jadi dipersonifikasi sebagai kejahatan yang melawan Allah, yang melawan firman-Nya, ya. Dimanapun ia masuk, lenyaplah damai sejahtera. Nah, ini saudara kita bisa lihat, ya. Dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa, nggak tahu namanya siapa, gitu, ya, untuk mengambil damai sejahtera. Dimanapun ia masuk, lenyaplah damai sejahtera. Saudara tahu, ya, perlawanan terhadap berita dan ajaran Injil kerap menimbulkan konflik serius dalam keluarga. Musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Ya, musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Wah, damai sejahtera bisa lenyap, ya, karena kuda merah, ya. Oke, tetapi kuda merah ini yang dipersonifikasi sebagai kejahatan tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Allah lah yang mengurniakan otoritas kepada kejahatan untuk mengambil damai sejahtera. Nah, ini saudara, ya, menarik, ya. Dia tidak punya, karena dikatakan di sini dikaruniakan kuasa untuk mengambil. Jadi tergantung, artinya apa? Allah yang mengendalikan dan memberi batasannya. Allah yang mengendalikan, ya. Dalam tangan Allah lah terletak kendali atas semua dinamika kehidupan manusia, sekalipun semua ini terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita berhenti di situ, ya. Nah, kan lebih ringan, kan? 2 meterai, ya. Wah, benar, ya, awal dari akhir zaman itu Injil ke seluruh dunia, ya. Injil tidak dengan cara kekerasan, tapi apa? Melawan kuasa-kuasa jahat, ya, yang membelenggu. Nah, dibuka materai karena kemana Injil ini diberitakan pasti ketemu konflik. Wah, kuda merah, ya. Ya, merah padam. Jadi kuda putih diikuti kuda merah padam. Ya, menarik kan juga mengingatnya, kan, supaya tahu apa? Oh, ya, merah padam, peperangan, konflik terjadi, ya, perlawanan terjadi, ya. Dan apa yang terjadi? Wah, damai sejahtera bisa hilang. Wah, hati-hati, ya, gitu, kan. Nah, di tengah kehidupan kita hari ini, nah, itu masih sangat relevan, ya. Coba saudara cerita Injil kebenaran kepada saudara-saudara, ya, di keluarga. Wah, bisa konflik, bisa tidak bicara besok pagi, ya, seolah-olah, ya, begitu. Ya, itu terjadi. Tapi ingat, ya, itu dari dalam kendali Tuhan. Artinya apa? Saudara tidak boleh berhenti, ya. Injil adalah kekuatan Allah, ya. Sampaikan Injil itu terus, ya. Sampaikan Injil itu terus supaya Roh Kudus, ya, akan bekerja. Nah, lakukan apa katanya tadi? Peperangan. Peperangan bukan dengan apa? Panah, tapi membawa busur. Artinya apa? Ada perlawanan, ada sesuatu fight, tapi tidak dengan cara kekerasan. Ya, tidak dengan secara fisik, ya. Tapi artinya apa? Saudara melawan penguasa-penguasa yang membelenggu mereka. Yang membelenggu mereka, ya. Mereka harus dilepaskan dari belenggu itu sebelum saudara bisa memenangkan mereka, ya. Oke. Mari kita tutup dalam doa, ya. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh dibawa di dalam mengerti mengenai firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh adalah kebenaran yang membebaskan kami dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami dengan filsafat, dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan semua pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh manusia di dalam diri kami. Biarlah kami memahami dan semakin mengenal kebenaran ini yang akan menuntun kami, yang memberikan kami kuasa untuk bebas dari belenggu-belenggu itu semua, Tuhan. Sehingga kami semakin sederhana hidupnya, semakin terfokus hidupnya, semakin memiliki kedalaman di dalam kekayaan perkataan-perkataan Kristus ini. Sehingga di dalamnya kami
menikmati damai sejahtera yang merupakan rancangan Allah bagi kami orang-orang yang ditebus, yang telah dibeli dan lunas dibayar. Bapa, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Kami sungguh-sungguh tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami sungguh-sungguh hanya rindu ingin supaya Engkau semakin bekerja untuk memperkaya kami di dalam seluruh kebenaran ini, supaya kami dapat kaya di dalam keadaan sebagai anak-anak Allah, bukan sebagai orang-orang menurut penglihatan dunia, penilaian dunia. Kami menilai diri kami sekarang ini, yaitu seperti kami menilai Kristus. Kristus yang adalah kekayaan di dalam hidup kami, yaitu Kristus yang adalah damai sejahtera kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Teruslah bekerja kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam Zoom Fellowship malam hari ini. Tuhan, hamba berhenti bicara. Terbatas, tapi hamba tahu dan yakin bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau akan mengurapi mereka dengan pengurapan yang sempurna, pengurapan yang membawa mereka ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kebenaran itu membebaskan mereka dari setiap belenggu yang mengikat, yang menjerat, yang dapat mencuri perhatian mereka, yang dapat membunuh segala sesuatu kebenaran yang di dalam mereka. Kami berdoa, Engkau menuntun kami untuk sungguh-sungguh merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami datang kepadamu dengan pujian dan syukur kami. Saudara yang percaya, yang diberkati, bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih ya. Nah, oke, kita sudah selesai sessionnya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, silahkan. Menarik Pak Hensia.